Penghabisan kali itu kau datang membawa kembang berkarang mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Tebarkan depanku serta pandang yang memastikan untukmu. Lalu kita sahabat termanggu, saling bertanya apakah ini. Lalu kita sama termanggu, saling bertanya apakah ini cinta. Koyak-koyak sepi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Keren banget. Musikalisasi puisi sia-sia karya Chairil Anwar. Oke, masih tentang Chairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan berkah umur panjang dan tidak kekurangan dalam mendapatkan rezeki. Sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan saya melalui kanal YouTube ini, dan pada video kali ini sebagai video kedua dari rangkaian video tentang Chairil Anwar, saya masih akan berbicara tentang kisah kehidupan Chairil Anwar yang sebagai penyair dikenal dengan julukan si binatang jalang. Satu julukan yang berkonotasi pada kehidupan bebas, diambil dari salah satu frasa dalam sajaknya dengan judul Aku yang sangat masyhur itu. Pada video pertama, saya sudah menceritakan bahwa di kalangan seniman Jakarta atau Batavia pada saat itu, Chairil Anwar dikenal sebagai seorang pembelajar sejati, bahkan seorang penggila buku. Tetapi konon, kata orang-orang, dia adalah penggila buku yang urakan. Termasuk tindakan konyolnya bersama Asrul Sani saat Chairil ingin mencuri sebuah buku filsafat karya Friedrich Nietzsche yang ternyata tertukar dengan kitab Injil, seperti yang sudah saya ceritakan dalam video sebelumnya. Bersama beberapa seniman lainnya, Chairil menjalani kehidupan bohemian.
Sepanjang hidupnya, walaupun pernah menjadi penyiar pada radio Jepang, ia tidak pernah punya pekerjaan tetap dan karenanya ia pun selalu kekurangan uang. Selain itu, kehidupan Chairil Anwar juga identik dengan gaya hidup bebas, seorang perokok berat, jorok, penyakitan, suka keluyuran, dan tingkah lakunya konon sangat menjengkelkan menurut teman-teman seangkatannya. Namun dalam dunia penyairan dan jagat sastra Indonesia pada umumnya, Chairil justru merupakan teladan terbaik dalam hal totalitasnya berkesenian. Ia bukan seniman setengah-setengah. Jika kebanyakan penyair lain, semisal Rustam Effendi, Muhammad Yamin, Sanusi Pane, Amir Hamzah, atau Sultan Takdir Ali Syahbana, hanya menjadikan kepenyairan lebih sebagai pekerjaan sampingan saja, di samping tugas keseharian mereka sebagai redaktur majalah atau surat kabar. Ada juga yang menjadi politikus, dosen, dan beragam profesi lainnya. Nah, sementara Chairil hidup semata-mata dari puisi untuk puisi. Ringkas kata, pada diri Chairil Anwar lengkaplah ciri-ciri kesenimanan sebagai seorang seniman sejati, kecuali rambutnya yang tidak pernah gondrong tentu saja. Sebab mungkin memang berbeda dengan era sesudahnya hingga ke zaman sekarang. Ciri-ciri kesenimanan pada masa itu tampaknya memang tidak identik dengan rambut gondrong, apalagi rambut gimbal. Sebagai seniman tulen, Chairil juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, berwawasan pengetahuan yang luas, punya sikap kritis, dan seorang pemikir brilian. Dalam hal kerja kreatifnya sebagai penyair, meskipun Chairil sebenarnya sudah mulai menulis puisi sejak usia belasan tahun, tapi karya-karya puisinya yang awal itu tidak pernah dipublikasikannya. Bahkan sejumlah puisinya yang kemudian ditemukan oleh Habib Yasin sepeninggalnya masih berupa coret-coretan tangan yang tidak selesai. Bahkan diantaranya tidak punya judul. Oleh karena itu, di dalam buku Aku Ini Binatang Jalang, karya Chairil Anwar yang disusun oleh pemusuk NST, beberapa diantaranya judul yang ada itu adalah judul pemberian editor. Alasannya untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengutip sajak tersebut ataupun membacakan pada saat poetry reading misalnya. Boleh jadi saat itu Chairil belum punya keberanian untuk menyiarkan karya-karyanya, tapi mungkin pula karena sajak-sajaknya yang awal itu memang tidak layak muat di sejumlah media cetak yang ada pada saat itu. Konon, menurut pengakuan Chairil Anwar sendiri kepada Habib Yasin, saat itu sajak-sajak yang ditulisnya masih bergaya pujangga baru, dan ia merasa tidak puas dengan pencapaiannya yang seperti itu. Oleh karena itu, lalu sajak-sajak tersebut konon semuanya dibuangnya dan dianggapnya tidak pernah ada. Nah, puisi pertamanya yang dipublikasikan berjudul Nisan, yang ditulisnya pada tahun 1942. Puisi tersebut ditempatkan sebagai puisi pertama di dalam buku kumpulan puisi, terutama buku Aku Ini Binatang Jalang yang disusun oleh pemusuk NST tadi. Sajak Nisan itu ditempatkan sebagai sajak pertama dalam buku tersebut. Nah, sungguh pun demikian, sebagai penyair, popularitas nama Chairil Anwar baru mulai berkibar di belantara sastra Indonesia itu pada tahun 1943. Habib Yasin pernah bercerita, suatu hari di tahun 1943, Chairil datang ke redaksi Panji Pustaka, sebuah majalah yang dipimpin oleh Habib Yasin pada saat itu. Kata Habib Yasin, yang datang itu seorang muda, kurus, pucat, tak terurus kelihatannya. Kemudian kata Habib Yasin lagi,
Matanya merah, agak liar, tetapi selalu seperti berpikir. Gerak-geriknya lambat seperti orang yang tak peduli. Ia datang membawa sajak-sajaknya untuk dimuat di majalah Panji Pustaka. Tapi didapatinya keterangan bahwa sajak-sajaknya tidak mungkin dimuat. Sebab menurut Habib Yasin selaku pimpinan majalah Panji Pustaka, Susunan Dunia Baru ini adalah salah satu judul puisi yang diserahkan Khairil kepada Habib Yasin. Nah, kata Habib Yasin, Susunan Dunia Baru itu sama sekali tidak ada harganya. Jadi menurut penilaian Habib Yasin selaku pimpinan majalah Panji Pustaka, sajak tersebut tidak ada harganya. Sajak-sajak individualis, kata Yasin lagi, lebih baik dimasukkan saja dalam simpanan privasi sang pengarang. Kiasan-kiasannya terlalu membarat. Nah, jadi demikianlah penilaian Habib Yasin pada saat itu terhadap sajak-sajak Khairil Anwar. Namun, kalau kita perhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Habib Yasin tersebut, sama sekali penolakan itu tidak berdasarkan pada penilaian kualitas karya puisi Khairil Anwar, tetapi lebih dilantarankan oleh pertimbangan politis pada masa pendudukan Jepang pada saat itu. Terutama karena dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang pada masa itu memang selalu digaungkan oleh pihak penguasa Jepang di Indonesia. Namun, sebenarnya estetika perpuisian dan elan vital dalam karya-karya puisi Khairil Anwar yang bercorak individualis dan beraroma kebarat-baratan itu justru kemudian menjadi ciri khas yang membedakan sajak-sajaknya dari estetika perpuisian era Pujangga Baru sampai dengan Balai Pustaka. Sejak tahun 1943, Khairil sering terlihat nongkrong di kantor Kemenbun Kasidoso atau Pusat Kebudayaan dalam bahasa Indonesianya, yang didirikan Jepang pada tahun yang sama, yaitu tahun 1943, dan saat itu diketuai oleh sastrawan Armin Pane. Nah, sejak itu pula di kalangan para seniman kota Batavia, nama Khairil Anwar mulai dikenal, mulai disebut-sebut sebagai penyair muda yang memperkenalkan gagasan-gagasan baru, khasnya dalam konteks dunia perpuisian. Selama masa pendudukan Jepang, sajak-sajak Khairil Anwar konon hanya beredar di atas kertas murah di antara kawan-kawannya dan tidak pernah diterbitkan sampai dengan tahun 1945. Selain itu, satu hal lagi yang bisa kita catat dari jejak kepenyairan Khairil Anwar, bahwa ia bukanlah tipe penyair yang bisa menghasilkan beberapa puisi dalam sekali duduk. Bahkan untuk menulis satu puisi saja boleh jadi dia akan memakan waktu berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu, atau boleh jadi juga berselang bulan. Nah, dengan kata lain, Khairil Anwar tergolong penyair yang tidak produktif dalam berkarya. Selanjutnya, dalam kehidupan pribadinya, ini ada kisah menarik tentang romantika cintanya yang terpendam. Saat ia masih menjadi penyiar radio Jepang, Khairil Anwar jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Sri Ayati. Akan tetapi, Khairil Anwar tidak pernah punya keberanian untuk menyatakan cintanya itu secara jujur, dan akhirnya terus memendam cintanya hingga akhir hayatnya. Betapa menyedihkan cintanya Khairil Anwar. Namun, kisah cintanya yang tak sampai itu kemudian justru menjadi sumber inspirasinya untuk menulis sebuah puisi. Maka lahirlah puisi dengan tajuk Senja di Pelabuhan Kecil yang ditulisnya pada tahun 1946. Di bawah judul puisi ini tertera secara jelas satu tulisan indeksika, yaitu berbunyi "Buat Sri Ayati". Masih dalam kisaran tahun yang sama, Khairil
akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Hafsah Wirareja, tepatnya pada 6 Agustus 1946. Nah, jadi karena kegagalan cintanya, ya bukan ditolak, bukan karena berpisah setelah bercinta, tetapi karena cintanya memang tidak pernah diungkapkan secara terus terang kepada Sri Ayati, akhirnya cintanya kepada Sri Ayati itu terpendam sampai akhir hayatnya. Nah, oleh karena itulah akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan gadis lain bernama Hafsah Wirareja. Sayangnya, mungkin lantaran tersandung masalah ekonomi dan gaya hidup Khairil sendiri yang cenderung bebas lepas itu, pernikahan mereka akhirnya tidak berumur panjang. Jadi pernikahan antara Khairil Anwar dengan Hafsah Wirareja itu tidak sampai berumur panjang. Nah, pada akhir 1948 mereka bercerai. Namun, dari pernikahannya dengan Hafsah yang belum mencapai usia 2 tahun itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Eva Wani Alisa. Nah, Eva Wani Alisa ini kalau tidak salah masih hidup sampai sekarang beliau, dan mungkin sudah berusia 50 tahunan ke atas. Nah, dan dia bekerja di bidang hukum, katanya dalam satu kesempatan. Kemudian, sejak perceraiannya dengan Hafsah, kehidupan Khairil agaknya semakin tidak terurus. Vitalitas semangat kepenyairan yang begitu tinggi, yang dalam salah satu larik sajaknya dia pernah bertekad dengan lantang, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Nyatanya tidak didukung oleh kondisi fisiknya yang dari hari ke hari semakin melemah. Penyakit paru-paru atau tepatnya tuberkulosis alias TBC yang sudah cukup lama dideritanya belakangan tampaknya semakin parah dan diperparah lagi dengan penyakit-penyakitnya yang lain secara komplikasi. Oleh karena itu, karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, Khairil kemudian dilarikan ke rumah sakit dan sempat dirawat selama hampir seminggu, yaitu dari tanggal 22 sampai 28 April 1949 di Rumah Sakit CBZ atau yang sekarang bernama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Khairil Anwar meninggal dalam usia muda, lebih kurang 27 tahun, tepatnya pada 28 April 1949 sekitar pukul 14.30 siang waktu Indonesia Barat. Tapi baru dikebumikan keesokan harinya pada tanggal 29 April 1949. Konon jenazahnya kemudian diangkut dari kamar mayat RSCM ke tempat pemakaman umum Karib Bifak oleh banyak pemuda dan orang-orang Republikan terkemuka. TPU Karet, tempat peristirahatannya yang terakhir ini, secara futuristik pernah ditulisnya dalam sebuah puisi bernada muram dengan judul Yang Terampas dan Yang Putus. Khususnya pada larik berbunyi, "Di karet, di karet daerahku yang akan datang." Nah, sahabat sekalian, sejak kematiannya di tahun 1949 itu, layaknya seorang pahlawan yang gugur di medan perang, hingga sekarang makamnya terus diziarahi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, entah mereka dari kalangan seniman, politisi, wartawan, negarawan, para aktivis kemanusiaan, dan lain-lain. Banyak sampai sekarang yang masih menziarahi makam Khairil Anwar. Dan karena jasa-jasanya yang dinilai sangat besar terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, hari meninggalnya tanggal 28 April setiap tahun diperingati
sebagai Hari Puisi Nasional, dan terakhir ini diubah lagi menjadi Hari Puisi Indonesia. Oleh karena itu, inilah alasannya kenapa setiap tanggal 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia, itu karena besarnya jasa-jasa Chairil Anwar terhadap pengembangan dan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam jagat perpuisiannya. Selama masa hidupnya yang terbilang singkat itu, tidak lebih dari 27 tahun, Chairil Anwar telah mencapai puncak karir kepenyairannya, menawarkan angin baru dalam estetika perpuisian Indonesia, dan mewariskan sekitar 96 tulisan, baik berupa prosa maupun puisi. Di antaranya ada karya asli, karya saduran, dan ada pula karya-karya terjemahan. Nah, jadi sahabat sekalian, Chairil Anwar di samping dikenal sebagai penyair yang sangat kuat, tetapi dia juga dikenal sebagai seorang penerjemah yang baik. Namun menurut para pengamat dan kritikus sastra tanah air, beberapa puisinya merupakan hasil plagiasi dari beberapa karya penyair asing, yang nama-nama mereka sebagian sudah saya sebutkan pada video pertama. Akan tetapi mungkin karena totalitas, dedikasi, dan jasa-jasanya yang begitu besar terhadap pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam bidang perpuisian tadi, kasus-kasus plagiarisme itu sejak lama seakan-akan sudah terampuni dan berlalu begitu saja. Jadi hanya dulu hangat-hangatnya dibicarakan setelah Chairil Anwar meninggal. Nah, sekarang sudah 70 tahunan, kasus-kasus plagiarisme yang dilakukannya itu sudah cenderung termaafkan dan dilupakan orang. Habib Yasin sendiri, sebagaimana terungkap dalam kata pengantar atau kata pendahuluannya untuk 3 edisi cetakan bukunya dengan tajuk Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45, tampaknya juga selalu berada dalam keraguan-raguan antara harus menyatakan karya plagiasi dengan karya saduran ataukah sekadar pengaruh, kecuali untuk beberapa sajak tertentu yang memang jelas-jelas dan nyata-nyata merupakan hasil terjemahan Chairil Anwar. Dalam bukunya yang pasti akan menjadi rujukan utama jika orang ingin berbicara tentang Chairil Anwar ini, tidak ada satupun sajak Chairil yang dinukilkan dan dinyatakan secara tegas sebagai karya plagiasi. Meskipun untuk beberapa sajak tertentu, Yasin agaknya merasa keberatan untuk menyebutnya karya asli, tetapi untuk seluruh kutipan sajak-sajak Chairil dalam buku ini hanya dikelompokkannya dalam 6 kategori. Pertama, puisi asli. Kedua, puisi saduran. Ketiga, sajak-sajak yang mempengaruhi kepada kawan. Keempat, puisi terjemahan. Kelima, prosa. Dan keenam, prosa terjemahan. Nah, jadi tidak ada kategori khusus untuk sajak-sajak plagiasi atau puisi jiplakan yang ditulis oleh Chairil Anwar dalam bukunya dengan judul Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45 tadi. Sebab untuk menentukan apakah sebuah karya plagiasi ataukah saduran atau karya asli ini memang cukup kesulitan bagi seseorang, bahkan bagi pakar sekelas Habib Yasin sekalipun. Oleh karena itu, karena memang perkara ini sangat debatable, jadi ada kecenderungan bahwa Habib Yasin akhirnya seperti menghindar untuk mempermasalahkan hal tersebut. Nah, sementara itu, untuk sejumlah sajak Chairil yang oleh segelintir pengamat sastra dituduh atau sempat diduga sebagai karya plagiasi, Habib Yasin justru cenderung menempatkannya sebagai puisi saduran atau mengatakannya sebagai karya asli, tetapi mendapat pengaruh dari beberapa penyair asing seperti L. Scott, Makhlis, Marsman, Salawur Hof, Ho Chi Mo atau Loka dan lain-lain,
Yang jelas, meskipun nama Khairil Anwar tidak benar-benar steril dari tuduhan sebagai seorang plagiator, tapi perjalanan hidupnya yang relatif singkat itu telah ikut mengekalkan posisinya sebagai penyair besar Indonesia yang kebesaran namanya belum tertandingi oleh penyair Indonesia lainnya hingga sekarang. Jadi, barangkali beruntunglah Khairil Anwar itu mati muda, sebagaimana kasus penyanyi Nike Ardilla yang sampai saat ini popularitasnya, gambaran orang tentang sosok pribadinya, kemerduan suaranya, dan hitnya lagu-lagunya sampai saat ini tidak akan pernah berubah di kepala orang. Nah, begitu juga dengan Khairil Anwar, citraan orang tidak pernah berubah karena dia tidak menjalani kehidupan yang lebih panjang. Seandainya Khairil Anwar diberikan umur lebih panjang, mungkin saja citraan-citraan yang melekat pada dirinya akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Nah, sahabat sekalian, karya-karya Khairil Anwar bukan hanya dikenal di tanah air, tapi juga diakui di mancanegara. Sebuah sajaknya dengan judul Aku yang sangat populer itu bahkan dipajang di sebuah tembok di kota Leiden, Belanda. Kiranya ini sudah cukuplah sebagai bukti kebesaran Khairil Anwar. Oleh karena itu, maka bukanlah suatu kebetulan jika pada tahun 2017 lalu sekelompok budayawan dari Padang, Sumatera Barat itu pernah mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar Khairil Anwar dinobatkan sebagai salah seorang pahlawan nasional, sebagaimana W.R. Supratman yang karena jasa-jasanya dalam menciptakan lagu Indonesia Raya, artinya sebagai seorang seniman, maka W.R. Supratman dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, sahabat, demikianlah kisah singkat kehidupan Khairil Anwar. Saya yakin tentu masih banyak lagi pernik-pernik cerita Khairil lainnya dalam perjalanan hidupnya yang singkat itu yang belum terungkap dalam obrolan kita pada kali ini. Namun, cukup memadailah semua itu sebagai pengantar ringkas untuk mengenalkan kembali sosok penyair kebanggaan bangsa Indonesia ini. Dan saya masih akan berbicara tentang Khairil Anwar lagi dalam beberapa video selanjutnya. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan mendatang. Akhir kata, salam puisi, salam sastra Indonesia. Selamat merayakan Hari Puisi Indonesia.